Hidayah dan ego itu tidak bisa berjalan berdampingan ataupun berjalan dengan bersama gitu ya. Hidayah itu membutuhkan sebuah kerendahan hati. Kalau habaib ini ada di hati yang tinggi, sombong, jumawa ya, tidak akan bisa. Sedangkan simbol sosial habaib itu sering melahirkan rasa sulit untuk dikoreksi. Secara simbol, semakin tinggi itu simbol, maka semakin berat untuk menerima sebuah kenyataan atau realita. Ya, seperti sekarang inilah polemik nasab. Mereka apakah siap menerima sebagai mantan cucu Nabi? Kan enggak. Ini karena berhubung dengan banyak hal, banyak aspek. Nah, kenapa saya katakan itu? Ketika sebuah identitas sudah menjadi sumber penghormatan, sumber ekonomi, ya, sumber status sosial, maka menerima sebuah kritik saja terasa seperti ancaman eksistensi. Ibin itu akan lebih cepat berpotensi untuk sadar dan dapat hidayah. Habaib perlahan tapi panjang, atau bisa jadi tidak akan pernah dapat hidayah. Mereka akan tetap memaksakan diri nasabnya itu sohih, memaksakan diri mengaku sebagai cucu Nabi, memaksakan diri nasabnya paling sohih di antara nasab-nasab keturunan Nabi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie yang saya hormati dimanapun berada, fenomena apakah Habib ataupun Ibin terlebih dahulu yang akan mendapatkan hidayah? Kita akan membahas dalam beberapa layer, dalam sudut pandang secara sosial, keagamaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat, orang biasa itu lebih cepat menerima sebuah kebenaran daripada orang yang terlalu hidup dalam suatu simbol kehormatan. Dan kalau kita pertajam lagi, masalah kasta sosial yang mereka lakukan untuk menghegemoni umat, kita akan mencoba petakan dalam beberapa sudut pandang. Kalau kita lihat, Ibin itu diposisikan sebagai orang biasa. Tentu teman-teman juga sudah bisa menebak Ibin ini antara taklid buta, hanya ngikut arus, atau hanya ikut-ikutan, atau hanya terhipnotis dari kehebatan leluhur Habib, ya, wali-wali yang mempunyai sederet karomah. Padahal kalau kita lihat dalam bukunya Gus Aja Jazuli itu 155 itu khurafat semua gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara Habib Ba'alawi gitu ya, ini diposisikan sebagai simbol kehormatan sosial. Lalu, di mana pertanyaan besarnya? Kenapa justru orang yang biasa saja itu kadang lebih cepat untuk menerima perubahan atau mendapatkan hidayah dibanding elit simbolnya? Nah, hidayah itu kalau kita analisis gitu ya, ternyata tidak selalu turun kepada orang yang paling dihormati di muka bumi ini gitu loh. Karena justru itu hidayah itu turun kepada orang yang paling siap untuk merendahkan ego. Kalau Habib itu mau menurunkan egonya. Tapi kalau tidak, ya berarti yang dipertahankan itu adalah kesombongan.
Yang pertama kita bahas Kibin. Kibin itu tidak mempunyai beban sosial. Beban simbol tuh nggak punya. Kenapa saya katakan tidak punya beban simbol atau sosial gitu ya? Orang biasa itu lebih mudah berubah. Ya, Kibin itu tidak punya beban status. Status cucu Nabi itu kan yang punya habaib. Kibin itu tidak punya kasta sosial. Dan Kibin itu juga tidak takut kehilangan kehormatan simbolik. Kalau gampang gini, kadang rakyat biasa itu lebih dekat kepada sebuah kejujuran. Karena mereka itu setiap hari tidak hidup dalam sebuah pencitraan keturunan gitu loh. Katakanlah Kibin-Kibin yang ada di seluruh masyarakat itu kan tidak hidup di dalam sebuah pencitraan keturunan, hanya mengikuti, hanya mencintai saja, hanya bertaklid buta terhadap habaib. Kemudian yang kedua, secara simbol, semakin tinggi itu simbol, maka semakin berat untuk menerima sebuah kenyataan atau realita. Ya, seperti sekarang inilah polemik nasab. Mereka apakah siap menerima sebagai mantan cucu Nabi? Kan enggak. Ini karena berhubungan dengan banyak hal, banyak aspek. Nah, kenapa saya katakan itu? Ketika sebuah identitas sudah menjadi sumber penghormatan, sumber ekonomi, ya, sumber status sosial, maka menerima sebuah kritik saja terasa seperti ancaman eksistensi. Gak heran teman-teman kalau misalkan habaib itu mengancam, yang menyerang habaib, yang menyerang ulama itu sama aja menyerang Islam. Loh, tunggu dulu, ini menyerang Islam dari mana? Nah, akhirnya apa yang dipertahankan? Ini kan bukan sebuah kebenaran loh. Karena ego tadi, ego yang tidak mau menerima realita. Ini loh, habaib setelah ditelusuri tesis keimat, bukan cucu Nabi. Tidak ada sambung nasabnya pada Nabi Muhammad SAW. Terputus 540 tahun. Kalau habaib itu nggak punya nggak sombong dan nggak punya ego yang tinggi, ya akan menerima. Oh, ternyata kami bukan cucu Nabi. Nah, masalah besarnya mereka nggak mau menerima. Ya, masalah besarnya itu adalah mereka tetap dengan selalu jumawa, sombong. Ya. Nah, masa terbesarnya pula bukan dalam hal keilmuan sebenarnya, tapi terlalu mahal harga ego yang harus dibayar untuk menerima sebuah kenyataan. Kan berhubungan dengan banyak aspek, terutama aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan seterusnya, kekuasaan gitu ya. Nah, kemudian ketiga, hidayah dan ego itu tidak bisa berjalan berdampingan ataupun berjalan dengan bersama gitu ya. Hidayah itu membutuhkan sebuah kerendahan hati. Kalau habaib ini ada di hati yang tinggi, sombong, jumawa, ya tidak akan bisa. Sedangkan simbol sosial habaib itu sering melahirkan rasa sulit untuk dikoreksi. Ini berlaku buat habaib-habaib yang merasa mereka ini mempunyai kasta sosial yang ya jauh lebih tinggi ketimbang pribumi. Nah, yang paling sulit itu bukan mencari sebuah kebenaran, tapi berani untuk kehilangan keistimewaan. Berani nggak habaib ini nggak disanjung-sanjung sebagai cucu Nabi? Berani nggak habib ini kehilangan kehormatan di masyarakat gitu ya? Atau mau nggak menerima kalau jamaahnya berkurang? Ya karena pengkultusan tadi. Kalau jamaahnya itu hanya untuk mencari ilmu, nggak masalah. Tapi kalau hanya untuk menghegemoni, mempengaruhi umat, mendoktrinisasi umat, ini yang bahaya. Karena kalau sebuah status itu memberi kehormatan, privilege, pengaruh sosial, posisi sosial kata itu, maka menerima hal yang mengguncang statusnya itu menjadi sangat berat.
mereka akan terlalu apa ya, terlalu ya pendatang imigran itu ya nggak boleh sombong, harusnya harus mau menerima kritikan daripada pribumi. Ini kan permasalahan mereka itu sudah nasabnya itu terputus, sudah ketahuan nasabnya bodong, sudah ketahuan nasabnya palsu, mereka masih sombong gitu loh. Masih menghina-hina kiai ataupun ulama pribumi, masih mengkaitkan lagi Wali Songo dengan Ba'alawi, masih ngaku-ngaku paling berjasa di negeri ini dan seterusnya. Dan sekali lagi teman-teman saya sampaikan di sini, jangan heran kalau orang biasa itu kadang lebih cepat dapat hidayah. Maka saya katakan Ibin ini berpotensi akan mendapatkan hidayah cepat atau lambat, entah itu kapanpun waktunya. Kalau Ibin yang akut bagaimana? Kalau Ibin yang akut, ya mereka akan mewarisi ataupun mereka akan selalu sama persis sikapnya dengan Ba'alawi. Nah, ketika kita bicara Ibin berpotensi, bisa jadi kemungkinan juga berpotensi untuk mendapatkan hidayah lebih dulu daripada habaib yang masih memelihara kesombongan, yang masih mementingkan ego mereka masing-masing, yang masih jumawa, tidak mau menerima realita kenyataan kalau memang nasabnya palsu, gak siap menjadi mantan cucu Nabi, gak siap dengan berbagai aspek status sosial, ekonomi, kehormatan, kekuasaan, bahkan politik. Nah, semakin besar simbol yang dipertahankan teman-teman, maka semakin sulit hati untuk menerima hal yang menghancurkan simbol itu. Simbol Baal kan runtuh karena memang sudah ketahuan bukan cucu Nabi gitu ya. Akan sulit menerima itu dan akan lebih menunjukkan siapa saya, menunjukkan siapa habaib, orang paling berjasa di negeri ini. Gak ada habaib, antum ini masih menyembah pohon, menyembah batu. Sedangkan Wali Songo itu di abad ke-15 Hijriah sudah menyebarkan Islam. Kok merasa yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam, paling berjasa dalam keutuhan berbangsa dan bertanah air. Di hadapan hidayah, nama besar ya, habib besar siapalah gitu katakanlah, tidak otomatis membuat seseorang lebih siap untuk menerima sebuah kebenaran. Maka dari itu Ibin itu akan lebih cepat berpotensi untuk sadar dan dapat hidayah. Habaib perlahan tapi panjang, atau bisa jadi tidak akan pernah dapat hidayah. Mereka akan tetap memaksakan diri nasabnya itu soheh, memaksakan diri mengaku sebagai cucu Nabi, memaksakan diri nasabnya paling soheh di antara nasab-nasab keturunan Nabi yang lainnya, dan mereka akan terus melakukan upaya supaya publik itu bisa menerima. Namun satu, mereka akan sulit untuk diterima kembali pengakuan sebagai cucu Nabi, karena publik hari ini tuh berbeda. Karena publik hari ini tuh sudah tidak seperti zaman-zaman mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Zaman hari ini zaman yang serba canggih, serba pintar. Orang bisa memanfaatkan teknologi untuk menelusuri rekam jejak, untuk menelusuri kebenaran tanpa harus dipaksa atau tanpa harus disuruh. Mereka punya inisiatif yang tinggi untuk memilah-milih mana yang benar, mana yang hoax, mana yang palsu, dan mana yang asli. Jadi mudah-mudahan Ibin ini yang masih takut ya segera untuk hijrah, ya hijrah untuk dapat hidayah. Dan kami ini akan mendoakan selalu untuk Ibin yang ada sekarang ini, yang masih memuja habaib, yang masih memframing sana sini pro tesis keimat sebagai memecah belah umat, atau orang yang kelompok yang ingin melakukan propaganda nasab. Tolong hentikan saja, karena nggak akan mengaruh efeknya. Masyarakat sudah cerdas, masyarakat tidak lagi menerima sebuah pengakuan yang tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasi. Demikian dari saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.